Bunda Vita pastinya, Mama. Apa Ah, kabar, Mas? Selamat malam. ih, betul kan? Alhamdulillah baik-baik lah Mama. Gimana Bunda Vita kabarku? Alhamdulillah baik juga, Mas. Selamat malam juga, Sobat Badak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngapain sih, Ma, malam ini, Ma? Oh, kebetulan nih Mama ya, sambil makan kebab ya Mama ya. Karena Mama lagi ya biasa lah ya. Mama lagi lapar kan loh. Ya, 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 ya. Makan lah, Mak. Makan Mama lah. harus tetap seksi ya. Ya, Jadi, seksi. hari ini kita bakalan ini ya. Ada webinar Bunda Vita. Ini coba kalau Mama tanya dulu ke Bunda Vita ya. Ini Bunda Pelan-pelan lah, Vita Mak, kalau ngomongnya, Mak. oh iya, Pelan-pelan, Mak. Aku biasa. kecepatan nih. Jadi Oh iya, biasa konsentrasiku buyar jadinya, Mak. biasa Mama buru-buru mau makan. Enggak gini ya. Ini Mm-mm. kalau Mama tanya-tanya ke Bunda Vita, kalau menurut Bunda Vita nih kalau dalam menyatukan dua insan, udah kayak lagu BC ya, dalam menyatukan dua insan ya. Ini menyatukan dua insan yang berbeda ini biasanya ada perbedaan-perbedaan. Di mana kalau kita menjalin hubungan keluarga, menikah gitu ya, dalam ikatan pernikahan, mau nggak mau kita harus bisa menerima perbedaan satu sama lain. Iya apa ya? Pastinya kita harus berusaha menyatukan, walaupun berbeda kita harus berusaha menyatukan. Tapi kayaknya yang lebih ahli sih kita harus tanyanya ya, jangan aku doang ya. Takutnya Karena salah aku. betul. Sekarang nih ya, kalau mama ya bisa kalah sendiri ya, mama marah. Si suami mama kucing nggak ya, kucing orang lagi dia nggak tahu diri kadang-kadang suka goda-godain cewek itu dia. Tapi itu pun mama juga suka bingung gimana cara mengatasi perbedaan sifat nih. Nah, Mungkin ini yang menjadi tema kita kali Bunda Vita hari ini ya. mending kita tanya pakarnya langsung ya, Mak. Gimana, Mak? Biar kita belajar banyak sama dia, Mak. Oh, butuh belajar gimana Hmm. mengatasi perbedaan sifat antara Pak Sutri. Siapa tuh Bunda Vita teman kita hari ini? Nah, sekarang nih kita ada Kak Agitya Yanifa Putri, MPSI nih, Hmm. Magister Psikologi nih. Halo, selamat malam Kakak Agitya. Halo Bunda Vita, apa kabar? Kabar baik, cantik loh, mirip Bunda Vita loh Kak Agitya ini loh. Mama gimana Ih, kabarnya, Mak? alhamdulillah mama baik pun. Tapi Bunda Vita muji-muji ingat yang paling cantik mama ya. Iya, Oh tapi yang pasti, paling cantik memang mama sih. Di antara kita semua yang paling cantik itu mama lah, betul. benar-benar. Gak bisa digantikan ya. Mm-mm. Aduh, jadi malu mama. Cuma Apa nggak nih? punya malu, Mak. Biasanya nggak ada malunya, Mama. Nggak gitu ya. Ya udah kita kenalin dulu nih kalau nggak kenal maka tak sayang. Boleh nih mungkin Betul. Kak Agit ya kenalkan dulu nih oleh sobat badak semua. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agitya Yanifa Putri. Tapi saya bisa dipanggil dengan Mbak Gita aja. Kalau Agitya agak ribet gitu ya, suka pada kepleset manggil nama aku gitu. Jadi panggilnya Mbak Gita aja ya. Saya ini psikolog klinis untuk anak dan keluarga. Saya biasa praktek di Rumah Sakit Permata Pamulang di Tangerang Selatan. Walah, deket Gitu. rumahku. Wah, dekat rumah ya? Itu mah rumahnya Bunda Vita itu gang-gang Pamulang itu sama operator itu semua. Jajahan ya. Kita tetangga kali, Bun, sebenarnya Bun. Aku juga di Pamulang. Aku di Pamulang Permai, Kak. Juga. Sama dong kita. Tetangga aja kan. Kali. Bukan waktunya kita Pamulang ya. Ini si Mama. Kita janjian, Bun. Yuk. Ya udah lanjut. Astagfirullah, jadi ketemu teman tetangga pun mereka. Mama nggak ada tetangga mama di sini. Jadi klub Sobat Badak menyatukan tetangga yang lama terpisah gitu ya. Mm-mm, Oh, bener. mantap. Memang di sini tuh banyak banget manfaatnya kita kalau tergabung di klub Sobat Badak ini, Kak. Gila. Iya, Oh, benar. Selain oke. banyak Ini, hadiahnya, banyak manfaatnya juga. oh, mantap ya. Tapi ini sebelumnya ini ada yang nanya nih. Tetangga. Oh, Nah, menyatukan gimana? tetangga. Iya, Ini ada yang nanya nih. Apakah betul webinar mengenai rumah tangga? Betul sekali, Menonok Elisa. Nanti juga di akhir acara kita akan ada pertanyaan berhadiahkan 250.000 Bapak poin untuk masing-masing pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Mama dan Bunda Vita. Jadi didengarkan materinya baik-baik. Nah, Kalau menyatukan dua insan kalau Mama bilang Ya. betul. Ya udah kalau gitu ini kita Hmm. langsung aja kita tanya ke Kak Gita. Ini udah siap? Udah, insya Allah udah siap nih. ayo Iya, udah silakan siap Mbak kalau Gita. gitu. Kita mulai Oke, sama ya. Mama persilakan juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap semuanya di sini sehat-sehat, lagi happy ya.
buat belajar hari ini kita belajar sama-sama mengenai perbedaan antar pasangan nih. Seru nih. Sebentar, aku share screen dulu ya. Oke. Udah kelihatan belum? Masih blank putih, Mbak. Kelihatan. Apa masih loading ya? Oh, masih loading. Oke, sekarang udah ada bunga-bunga. Oke, kita judul dulu. Oke, berbeda sifat dengan pasangan. No worries. Kenapa no worries? Kita akan lihat selanjutnya gimana ya. Ini nama saya yang tadi. Saya adalah psikolog keluarga ya. Oke, kita mulai. Saya pengen kasih tahu dulu kisi-kisinya yang akan dibahas hari ini tuh apa sih? Yang pertama, kenapa topik ini penting untuk dibahas? Saya pengen teman-teman kita belajar sama-sama mengapa topik ini penting untuk dibahas. Kenapa sih mesti kayak ginian mesti dibahas gitu ya? Nah, lalu him versus her. Terus kenapa beda banget sih? Lalu berbeda sama dengan buruk, sama dengan bagus. Gitu. Lalu kenapa sering terjadi konflik? Dan terakhir adalah solusi. Solusi pasti yang udah ditunggu-tunggu lah ya. Kita mulai nih. Kita masuk ke topik, subtopik yang pertama. Kenapa topik ini penting untuk dibahas? Jadi sebenarnya berbeda sifat dengan orang lain ini kan hal yang umum ya. Terjadi di seluruh wilayah kehidupan kita. Jadi di teman-teman kita ada yang beda sifat gitu, di keluarga kita ada yang beda sifat, sama orang tua mungkin kita beda sifat, sama saudara kita beda sifat gitu ya. Tapi kenapa tidak selalu menimbulkan konflik? Jadi misalkan nih sama sahabat kita, oh dia pendiam orangnya, terus biarin deh nggak apa-apa gitu ya. Terus sama adik kita gitu, ya orangnya emang kayak gitu, udahlah biarin aja gitu ya. Itu yang terjadi kalau perbedaan sifat tersebut berada di luar lingkungan hubungan pasutri, pasangan suami istri. Tapi gimana kalau itu terjadi dalam pasangan suami istri? Umumnya lebih banyak konflik dibandingkan dengan perbedaan sifat yang ada di hubungan yang bukan suami istri. Yang sahabat lah, yang orang tua lah, yang anak-anak lah, gitu ya. Sedangkan konflik dalam rumah tangga ini akan mempengaruhi keawetan hubungannya, kesehatan psikologis pasutrinya sendiri, kesehatan psikologis anak-anak, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya di antaranya gitu ya. Jadi kenapa sih lebih banyak konflik kalau yang berbeda sifat itu pasangan suami istri? Karena kita dengan pasangan cenderung lebih sensitif. Ya. Jadi kalau orang yang melakukan apa, kita nggak apa-apa. Tapi giliran suami kita atau istri kita, oh rasanya masuk ke hati gitu ya kan. Nah itu. Tapi kenapa ya lebih sensitif ya? Jadi gini, kita harus paham dulu nih. Pasangan itu sebenarnya mirip seperti kaki kanan dan kaki kiri. Kenapa? Karena mereka harus memiliki tujuan yang sejalan, gitu. Jadi bayangkan kalau kaki kita yang kanan mau ke kiri, yang kiri mau ke kanan, kesandung dong. Atau kaki kita yang ke kanan mau ke kanan, kaki kita yang ke kiri mau ke kiri. Yang ada split aja kan, split doang, nggak sampai ke tujuan kita. Gitu. Sedangkan tujuan kita nih mau mencapai ke suatu tempat nih. Nah, gimana caranya supaya kita sampai ke tujuan kita? Kaki kanan dan kaki kiri harus punya tujuan yang sejalan, gitu. Dengan keharusan untuk memiliki tujuan yang sejalan ini, perbedaan atau kesamaan sifat yang akan melahirkan perbedaan atau kesamaan keputusan, pola pikir, kepentingan pasangan, itu akan memberi pengaruh yang lebih besar dalam hidup kita.
dibandingkan perbedaan dengan teman-teman atau anggota keluarga lain. Gitu. Jadi itulah kenapa kita lebih sensitif, karena perbedaannya dia lebih ngaruh sama hidup kita. Kalau kita bedanya sama orang nggak terlalu ngaruh sama hidup kita, sama dinamika kehidupan kita, keseharian kita, itu nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau pasangan yang berbeda, itu kan jadinya pengaruh ke macem-macem. Gitu. Itulah kenapa kita lebih sensitif sama perbedaan sifat dalam pasangan. Nah, pengaruh besar dalam hidup sehingga kita lebih sensitif gitu ya. Nah, dengan sensitivitas yang meningkat, perbedaan-perbedaan yang ada bisa memicu konflik. Karena udah kita sensi, dia beda lagi sama kita. Ya udah, oh lagi keselan banget nih gue. Dia malah melakukan hal-hal yang kita nggak mau dia lakukan. Gue jadi bete. Gitu. Itulah kenapa perbedaan-perbedaan dalam rumah tangga lebih cepat menimbulkan konflik dibandingkan perbedaan-perbedaan di luar rumah tangga. Kurang lebih gitu ya. Nah, perbedaan kan bisa dihindarin nggak sih? Enggak ya. Tidak mungkin perbedaan itu dihindari, karena semirip apapun kita sama seseorang, pasti ada bedanya, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi ada pasti bedanya. Sama saudara kita aja kita beda, sama sahabat kita aja kita beda. Dia mirip banget sama gue, tapi pasti ada bedanya. Itu. Sehingga yang namanya perbedaan nggak mungkin kita hindari, apalagi dalam relasi suami istri ya. Udah kepalanya lain, gendernya lain, wah udah deh, bikin bedanya semakin beda gitu. Tapi gimana dong? Apakah itu sudah pasti menjadi bencana? Udah pasti beda? Apakah artinya, wah udah pasti konflik dong kalau perbedaan itu nggak bisa dihindarin, sedangkan perbedaan yang ada bisa menimbulkan konflik? Udah jadi bencana dong? Nggak, belum tentu gitu ya. Belum tentu perbedaan-perbedaan yang ada dalam pernikahan itu menjadi bencana. Bila ditangani dengan tepat, kita tahu caranya, itu tetap akan menjadi relasi yang harmonis. Gitu kurang lebih. Ya, jadi kenapa topik ini penting untuk dibahas? Karena hubungan suami istri itu sangat penting, sedangkan hubungan ini sangat sensitif, dan perbedaan-perbedaan yang ada bisa menimbulkan konflik gitu. Tapi kalau kita handle dengan tepat, bisa menjadi harmonis. Itulah kenapa topik ini penting untuk dibahas gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Sekarang him versus her. Laki-laki versus perempuan. Maksudnya berantem? Oh enggak. Ini bukan tentang berantem, saya cuma pengen ngasih lihat tentang perbedaan. Ya. Coba saya pengen dong teman-teman share di kolom chat, apa sih perbedaan sifat yang paling mencolok antara teman-teman dengan pasangannya? Apa aja sih perbedaannya? Misalkan saya tuh beda banget dalam hal ini loh. Saya tuh orangnya bawel, dia diem. Nah, misalkan gitu ya. Atau kesukaannya tuh jauh banget bedanya. Nah, ada juga yang kayak gitu. Apa sih kalau teman-teman apa? Coba kita share sama-sama ya, kita belajar sama-sama. Sambil teman-teman share, saya pengen juga share ragam perbedaan dalam relasi. Yang umumnya, sebenarnya ragam perbedaan pasti banyak banget, tapi ini yang umumnya aja. Kebutuhan. Misalkan yang perempuan lagi perlu lebih banyak perlu ngomong, kan gitu ya, udah sering dengar pasti deh. Perempuan itu kebutuhan untuk ngomongnya lebih tinggi umumnya dibanding laki-laki. Itu aja udah memperlihatkan kebutuhan yang jauh berbeda. Banyak juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan olahraga umumnya lebih tinggi dimiliki sama laki-laki dibandingkan sama perempuan. Umumnya ya, tapi ada juga yang nggak seperti itu. Lalu cara berpikir. Jadi dalam pemecahan masalah, si perempuan maunya solusinya gini aja, yang laki-laki maunya oh enggak yang itu aja, gitu. Itu cara berpikirnya udah kelihatan beda. Lalu hobi. Kalau hobi bisa macam-macam ya, enggak
nggak menyangkut gender, tapi bisa menimbulkan konflik loh. Misalkan yang perempuan nggak seneng kalau malam-malam ada suara TV, yang laki-laki hobinya nonton bola. Nah itu, aduh, aku tuh kesel banget ya kalau lagi Piala Dunia itu tiap malam berisik. Lama-lama aku kesel banget sama dia. Nah kayak gitu. Itu padahal hobi, hal kecil gitu. Itu bisa juga sampai menimbulkan konflik jika tidak terhandle dengan benar tentunya ya. Lalu preferensi atau selera. Selera makanannya kah, selera pengaturan rumah kah, warna, dan sebagainya. Prioritas. Nah, prioritas nih, kayak misalkan prioritas pengaturan keuangan, yang laki-laki pokoknya kalau lagi ada duitnya ya beli aja. Nggak apa-apa, yang penting kan lagi ada uangnya gitu ya. Sementara yang perempuan, enggak, ini kita harus ngepos-posin dulu, kayak gitu. Ada perbedaan-perbedaan kayak gitu. Nah, itu mungkin loh menimbulkan konflik gitu. Lanjut ya. Lalu cara bersosialisasi, misalkan yang satu agak pendiam, yang satunya lebih outgoing, lebih happy, ramah ke semuanya, halo-halo gitu. Terus juga cara menjalin dan memelihara relasi. Maksudnya ini relasi ini ya, pacaran kah atau pernikahan kah gitu. Kalau yang perempuan cara menjalin relasinya misalkan dengan sender-senderan gitu. Kalau yang laki-laki yang penting aku jagain kamu nggak usah sender-senderan juga aku udah merasa tetap dalam relasi kamu kan gitu. Ada perbedaan seperti itu tuh. Kalau teman-teman gimana, ada nggak yang ngalamin kayak gitu tuh? Terus sense of humor nih kadang kayak kecil gitu ya, selera humor gitu. Cuman sebenarnya banyak loh menimbulkan konflik. Kenapa? Karena cara bercandanya jadi lain. Yang laki-laki misalkan nggak terlalu seneng bercanda, sementara yang perempuan jahil banget. Akhirnya yang laki-laki marah gitu, atau kebalik. Jadi kadang-kadang walaupun itu hal yang kayaknya sebenarnya nggak prinsip-prinsip amat, tapi mengganggu itu perbedaan itu. Kalau tidak ditangani dengan benar. Lagi-lagi kita kembali ke situ ya. Oke, kita lanjut. Lalu sumber stres. Kalau cowoknya ini sumber stresnya apa sih? Misalkan saat keuangannya menipis, si cowoknya jadi aduh gue kayaknya nggak bisa mikir apa-apa deh gitu. Sementara kalau yang cewek, gak apa-apa perasaan deh. Gue justru lebih stres kalau misalnya anak-anak sakit, kalau suami gue sakit, sedangkan kalau cowok nggak apa-apa itu juga ntar sembuh kan gitu. Contohnya sumber stres. Jadi kadang-kadang hal seperti itu kenapa bisa memicu emosi, karena jadi kalau nggak ngerti gue sih, gue kan itu kan hal penting banget gitu. Itulah kenapa menjadi konflik. Lalu dan lain-lain. Coba kita lihat dulu di chat udah ada apaan nih. Banget tuh tiap malam kalau ada jadwal bola favoritnya tengah malam berisik, disuruh kecilnya baru marah-marah. Nah kayak gitu kan. Iya betul Mbak Nok Elisa ya. Terus apa lagi nih? Nggak konser Pak Anang bulan tua pasti stres, iya ya. Jadi kurang pemasukan ya. Suami istri itu ibarat sendal swallow saling melengkapi. Wah, iya. Nah, yang satu senang tidur gelap dan tenang, sementara yang satunya nggak bisa tidur kalau TV dinyalakan. Iya bener, ini juga nih tentang cara tidur tuh. Yang satu senang tidur gelap, yang satu nggak bisa tidur kalau TV dinyalakan. Atau yang satu tidurnya geradak geruduk, sementara yang satu lagi nggak senang dicolek-colek. Atau yang satu harus suaranya tenang banget, sementara yang satu pengennya ada lagu. Itu salah satunya ya. Kenapa ya Bun suami agak egois? Emang pola pikir kita berbeda ya Bun ya? Nah ini kita cari ya nanti ya. Akan saya jawab ya. Suami malas olahraga, saya hobi olahraga. Iya betul, kayak gitu juga tuh. Salah satunya adalah saya nggak bisa tidur pakai AC, sedangkan suami lebih suka tidur dengan menyalakan AC. Iya betul, ini juga nih tentang AC. Aduh Bun, ini udah dingin banget. Gitu. Oh kalau ini ibunya nih yang nggak suka pakai AC. Aku udah kedinginan banget. Tapi kan aku kan kepanasan. Nah gitu deh.
Jadi ini yang mana ini harus dibenerin nih, yang mana ini yang harus dimenangkan gitu ya. Ngomel-ngomel terus, saya itu cepat kalau melakukan sesuatu, suami santai. Iya, betul. Ini juga apa kecepatan kerja dalam melakukan sesuatu, dalam beraktivitas itu pun eh, bisa menimbulkan konflik ya. Oke. Oke, saya izin melanjutkan dulu ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya di yang selanjutnya. Ini saya mau melanjutkan ke screen yang selanjutnya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa beda banget? Jadi perbedaan antar individu, nggak hanya perempuan dan laki-laki, itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan ini, yang pertama adalah perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini jadi membuat adanya perbedaan kemampuan fisik, seperti laki-laki itu dilahirkan memang dengan jumlah otot yang lebih banyak dibanding perempuan. Jadi memang pasti secara fisik pada umumnya lebih kuat daripada perempuan. Sudah kodratnya memang seperti itu. Sedangkan perempuan otak untuk merawat itu lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Itulah kenapa perempuan lebih berempati sama teman-teman, sama anak-anak, itu lebih berempati. Itulah kenapa berbeda. Itu yang berbeda ya. Itu tadi anak saya lewat iklan ya. Lalu ada juga perbedaan-perbedaan hormon yang menyebabkan ada perbedaan sensitivitas salah satunya. Kan kalau laki-laki nggak ada ya periode bulanan di mana jadi sensi. Kalau perempuan kan ada. Dan itu memang terjadi karena hormon, bukan karena ibu-ibu sekedar sensi loh, bapak-bapak. Saya ngebelain ibu-ibu banget. Gitu, enggak. Tapi benar-benar secara objektif memang seperti itu. Itu disebabkan pada saat kita lagi datang periode bulanannya, hormon stresnya meningkat. Itulah kenapa kita jadi lebih sensitif gitu. Hormon stres meningkat, jadi secara nggak langsung badan kita jadi lebih tegang dan sebagainya, mempengaruhi aliran darah, akhirnya jadinya perempuan lebih stres, lebih cepat stres di saat periode bulanan itu. Nah, kita lanjut lagi. Beda kemampuan fisik ini kita akan menimbulkan ada perbedaan kebutuhan, perbedaan kesulitan, perbedaan keterampilan gitu kan ya. Kayak perbedaan kebutuhan, contohnya laki-laki lebih perlu olahraga yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena memang ototnya lebih banyak. Perbedaan kesulitan. Laki-laki itu lebih sulit untuk mereka itu fokusnya cuma segini. Kalau perempuan, matanya lebih bisa sampai segini jangkauannya, jangkauan lihatnya. Itu memang dari sananya. Nah, lalu keterampilan, misalkan perempuan memang hal-hal yang bersifat halus seperti menulis itu lebih rapi. Kalau laki-laki cenderung lebih berantakan, umumnya ya, ini lagi-lagi umumnya. Hal-hal seperti itu bisa menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan prioritas, perbedaan-perbedaan pola pikir. Contohnya karena lebih perlu olahraga, ya prioritasnya olahraga. Kalau perempuan nggak terlalu perlu olahraga, rasanya gitu misalkan. Beda lagi kalau misalnya perempuannya juga senang olahraga ya, itu akan menjadi prioritas juga. Lalu pola pikir, cara berpikirnya, kan laki-laki karena dia diciptakan dengan banyak otot, itulah kenapa dia menjadi tulang punggung utama keluarga. Karena dia sebenarnya secara fisik lebih kuat. Ya, itu menyebabkan dia akan memprioritaskan hal-hal yang bersifat objektif. Jadi kayak pokoknya tentang keuangan harus cukup dulu, makanan gitu, kebutuhan biologis itu harus cukup gitu. Sedangkan perempuan karena otak merawatnya lebih besar, jadi dia bukan itu prioritasnya relasi harus hangat dengan anak-anak kayak gitu.
lebih ke hubungan-hubungan dengan orang-orang yang penting buat dia. Itu perbedaan prioritas dan pola pikir bisa menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, ini aja satu ya, cuman beda jenis kelamin aja udah panjang sekali. Kita lanjut ke faktor bawaan yang kedua adalah karakter bawaan. Apa sih karakter bawaan? Karakter bawaan itu adalah, jadi saat kita berkembang sebagai seorang individu, sebenarnya kita sudah mencetak di DNA kita karakternya seperti apa. Nanti itu saat kita punya anak, lahir itu anak udah punya DNA kita, sehingga dia punya karakteristik yang cenderung mirip dengan karakter kita, sifat, tapi cenderung saja. Karena nanti karakter yang asli akan berkembang sesuai dengan faktor yang selanjutnya nih, faktor lingkungan. Nah, kita lanjut ke faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yang pertama adalah beda pengasuhan, pastilah ya. Udah beda orang tua, pasti kan beda aturan dalam keluarga, beda kondisi sosial ekonomi mungkin, lalu beda jumlah saudara, urutan kelahiran, adat dan kebiasaan. Dinamika dalam keluarga itu benar-benar menimbulkan atau menciptakan pola pikir seseorang. Kayak misalkan nih anak pertama, itu udah biasa deh ya, dikasih tanggung jawab sama orang tuanya karena dia paling gede, jadi dia ngawasin anak-anaknya, jadi dia cenderung lebih disiplin dibanding adik-adiknya gitu umumnya ya. Kembali lagi kita itu aja cuman hanya urutan kelahiran, tapi kan ada lagi aturan dalam keluarga, ada lagi adat istiadat, ada lagi masalah kebiasaan di keluarga besar. Itu banyak sekali variabelnya sehingga tercetaklah pikiran seseorang menjadi seperti ini, kebiasaan seseorang menjadi seperti ini. Gitu. Yang selanjutnya adalah beda pengalaman. Jadi udah dia beda jenis kelamin, beda karakter bawaan, itu udah secara fisik gitu ya. Lalu beda pengasuhan di keluarga dia seperti apa, ditambah lagi saat dia keluar rumah, kita dan dia beda pengalaman. Pengalaman berinteraksi di dunia sosial kah, pertemanan, teman-temannya kayak gimana, teman-teman kita kayak gimana. Lalu pengalaman terkait keberhasilan, kegagalan. Misalkan nih, yang satu kalau berhasil di keluarganya, terbiasanya aduh selamat ya, dikasih sanjungan-sanjungan. Sedangkan yang satunya, ya bagus deh kayak gitu. Nah, itu aja udah menimbulkan perasaan yang berbeda terkait keberhasilannya. Terus juga, atau yang ini sering banget berhasil, jadi dia percaya diri karena dia sering berhasil. Sementara yang ini, kok gue gagal terus ya, jadi akhirnya minder. Bisa terjadi seperti itu. Itu menyebabkan mempengaruhi karakter kita. Lalu pengalaman dalam relasi interpersonal, misalkan sama pacarnya yang dulu, sama sahabat-sahabatnya, atau misalkan dia pernah ditipu dan sebagainya ya. Stimuli yang diterima tuh apa sih? Dia sukanya nonton film apa? Kita sukanya nonton film apa? Kan dari situ kita bisa, oh iya ya, ini kayak gini ya. Gitu. Dia pun begitu. Lalu buku yang dia baca apa, buku yang kita baca apa, hobinya apa, itu semua menjadi informasi-informasi yang juga secara nggak langsung mempengaruhi karakter kita. Sedikit aja perbedaan dalam satu variabel, itu bisa memberikan perbedaan yang besar dalam kepribadian seseorang. Gitu, itulah kenapa kita beda banget sama pasangan kita. Ya. Lanjut nih. Nah, sekarang ini. Berbeda sama dengan buruk, sama dengan bagus. Apakah iya seperti itu? Belum tentu ya. Oke, kita lihat kenapa belum tentu. Oke, kita lihat. Nih di sini ada satu perusahaan isinya direktur semua. Kira-kira kayak gimana itu? Satu perusahaan isinya direktur semua. Isinya 100 nih perusahaan, tapi direktur semua. Atau ada satu perusahaan lain, isinya pegawai semua, nggak ada direkturnya sama sekali, nggak ada bagian lain, pokoknya cuma ada pegawai doang. Kira-kira kayak gimana tuh perusahaan jadinya? Mereka semua sama, dengan tugas yang sama, dengan keseharian yang sama, gajinya semua sama,
tapi nggak bisa jalan. Karena kalau yang direktur semua, ya semuanya mendirect, mengarahkan. Ngarahin siapa? Orang nggak ada yang diarahin, nggak bisa jalan perusahaannya. Begitu juga dengan pegawai. Isinya pegawai ini semua. Terus ngapain nih kita? Nggak tahu, orang nggak ada yang ngarahin, gitu kan. Sedangkan tugas semua awalnya pasti dari yang mengarahkan, apakah direktur, apakah manajer dan sebagainya. Jadi sama, belum tentu bagus. Ya, kita lanjut. Jadi harus ada pegawai dan ada direktur contohnya. Mereka sama-sama saling membutuhkan. Jadi itu contoh dari berbeda tapi saling melengkapi. Ada lagi yang kayak gitu, berbeda tapi saling melengkapi. Di dunia hewan kira-kira apa? Kita lihat ya. Kerbau dan burung jalak. Itu bedanya beda sekali ya. Udah beda jenis hewannya, bentuknya, besarannya, berbeda mereka. Tapi saling melengkapi. Gimana melengkapinya? Jadi si burung jalak ini selalu hinggap di punggungnya kerbau, ya. Tapi mereka tuh relasinya begitu baik. Kenapa? Karena mereka sama-sama saling menguntungkan. Si burung jalak dapat makanan, kutu-kutunya kerbau kehilangan kutu, jadi nggak gatal dia. Kalau coba bayangkan kalau kerbau sama kerbau, sama-sama memahami sih, burung jalak kan nggak bakalan ngerti betapa susahnya nyari rumput gitu ya. Cuman siapa nih yang bakal ngambilin kutu gue gitu kan kalau kerbau semua. Nah begitu pula dengan burung jalak. Semuanya nih sama-sama burung jalak. Ya kalau kerbau nggak akan ngerti sih masalah terbang dan sebagainya karena nggak pernah terbang gitu ya. Tapi kalau sama-sama burung jalak, nggak ada yang bisa menjadi sumber kutu deh, kurang lebih gitu. Nah, itulah kenapa kerbau dan burung jalak berbeda tapi saling melengkapi. Contoh dari perbedaan belum tentu buruk. Ya, contoh di pasutri, sifatnya sama nih, pemarah. Jadi saling ngerti bahwa dia pemarah sama gue juga gitu. Tapi kan jadinya konflik terus, nggak ada yang bisa meredam emosi. Atau gini juga, sifatnya sama, tapi nggak pemarah deh, pemalu, diem, nggak ada konflik, adem ayem. Tapi nggak, giliran di situasi umum, nggak ada yang bisa maju, orang semuanya malu, diem. Kamu aja deh sayang, enggak Mas, kamu aja. Ya ini kapan selesainya gitu kan? Nah itulah kalau sifat sama, memang tidak ada konflik. Kalau yang buat pendiam ya, pemalu pendiam, tidak ada konflik memang. Tapi ada hal yang nggak bisa, sama-sama nggak bisa mereka lakukan. Jadi kesimpulannya sama persis belum tentu bagus. Karena ada fungsi yang mungkin sama-sama tidak bisa mereka penuhi. Dan beda sifat belum tentu buruk. Karena sebenarnya perbedaan itu bisa membuat kita jadi saling membantu dan saling melengkapi. Gitu. Ya, sampai di sini teman-teman masih boleh bertanya ya. Saya nengokin chat dulu deh nih. Nah. Mau saya bantu bacakan enggak Mbak Gita? Tulisannya bagus. Boleh, boleh. Nah. Aku lanjut. Aku lanjut dulu boleh nggak, Bun? Oh, boleh, boleh. Silakan yuk. Boleh ya. Aku lanjutin dulu ya, teman-teman ya. Izin ya, Bun, Mama. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, kalau berbeda itu belum tentu jelek. Kenapa sih sebenarnya sering terjadi konflik nih? Gitu. Beberapa hal yang bisa menyebabkan konflik. Ini aku mau menjelaskan ini. Dan ini berlaku dalam hubungan apapun, termasuk hubungan suami istri. Terutama hubungan suami istri. Ini beberapa hal ya. Yang pertama adalah komunikasi yang kurang efektif. Contoh, kita lagi beda pendapat nih. Padahal cuma ngobrol doang. Tapi penggunaan bahasanya salah nih. Misalkan, ya aku sebel banget tau gak sih kalau kamu kayak gitu tuh. Nyebelin banget tau gak? Nih, kayak gitu misalkan. Udah kayaknya ngomongnya
bahasanya kayaknya pakai sebel banget, intonasi suaranya naik turun, terus mimik mukanya gimana, ngomongnya sambil berdiri. Akhirnya yang nerima tadinya adem, kesel ngeliatnya, konflik gitu. Padahal sebenarnya yang ngomong cuma mau bilang doang, nggak maksud sampai sebelnya tingkat ubun-ubun tuh enggak, tapi jadi konflik karena beda pendapat itu. Tunggu ya. Yang kedua, ekspektasi yang kurang realistis. Contoh nih, orang beda karakter. Terus yang ini, kamu tuh jangan diem amat, rada ngomongan dikit gitu, ngobrol apa gitu misalkan. Iya deh yang satu. Iya tapi besok ya. Nah kira-kira bisa nggak tuh besok menuntut hasil instan? Akhirnya pas besok karena yang satunya nggak bisa, kamu tuh gimana sih, aku udah bilang aku maunya kayak gini. Nah, itu contoh ekspektasi yang kurang realistis sehingga menimbulkan konflik atau standar yang terlalu tinggi. Aku kan maunya bukan yang gini, maunya yang lebih bagus lagi dong. Padahal udah diusahakan nih, tapi karena standarnya ketinggian jadinya tetap aja gak mau, harus sesuai. Nah, ini menyebabkan ada ekspektasi yang kurang realistis. Lanjut. 3, membandingkan dengan orang lain. Contohnya, orang beda karakter nih. Karena kita kok kayaknya kurang cocok sih, akhirnya bilang, tuh lihat deh, si itu tuh, suaminya teman aku aja tiap sore jemput tuh ke kantor, kamu enggak gitu. Atau istrinya teman aku itu tiap hari dandan loh. Oh, kamu kayak kucel banget pakai bedaster mulu di rumah. Nah, membandingkan dengan pasangan orang lain atau pasangan sebelumnya misalkan. Dulu pacar aku nggak kayak kamu loh. Nah, atau dengan saudara atau dengan orang tua dan lain-lain deh. Perbedaan yang nggak ada gitu di dia dibanding-bandingin sama orang lain, itu bisa menimbulkan konflik. Lanjut ya. Catatan kesalahan. Ini umumnya ibu-ibu nih, mohon maaf ya. Tapi bener loh, ini umumnya ibu-ibu. Ini beda karakter, menyebabkan adanya beda keputusan, lalu jadi konflik. Terus gini, kamu tuh selalu begini. Waktu kemarin tuh kamu juga begini. Minggu lalu kamu juga begini. Udah gitu kamu ada gini. Diinget tuh, ditumpuk, ungkit masa lalunya. Nah, yang kemarin-kemarin udah basi masih diomongin. Nah, ini yang tadinya kita cuma ngomongin masalah kecil jadi besar karena ada catatan kesalahan yang kayaknya panjang gitu. Lalu empati yang terlupakan. Ini contohnya gini, beda karakter. Jadi yang satu orangnya cheerful, yang satu orangnya nggak pemalu, yang satu orang pemalu. Ayo cepetan, nggak apa-apa, itu teman-teman aku kok, orang pada baik semua, kok kamu diem banget sih, malu banget, udah nggak apa-apa. Sedangkan yang ini kayak udah ketakutan banget. Jadi si yang happy nih, merasa situasi A mudah, jadi pengennya pasangannya juga merasakan hal yang sama. Tapi dia jadi lupa bahwa dia tidak menerima perasaan pasangan yang lagi kesusahan ini. Lagi ketakutan loh yang ini nih, gitu. Dia mengutamakan logika dirinya sendiri. Dan yang keenam, ini juga sering terjadi ya, merasa relasinya tidak seimbang. Contohnya beda preferensi. Kamu mau makan apa sayang? Aku sukanya nasi goreng. Kamu apa? Aku sukanya sushi. Kan tapi aku nggak suka sushi. Udah nasi goreng aja ya. Akhirnya yang suka sushi jadi kayak, gue ngalah mulu ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik kalau memang benar-benar dirasakan tidak seimbang. Kecuali kalau gini ya nggak apa-apa lah, nggak penting-penting amat tuh sushi buat gue gitu. Nah, itu berarti walaupun yang satu sering mengalah, tapi buat dia itu hal yang tidak prinsipil, sehingga nggak apa-apa. Dia tetap merasa relasinya baik-baik saja, tidak seimbang aja. Atau bisa juga beda latar belakang. Minder, dia kaya banget ya. Sedangkan gue cuma pegawai biasa nih. Nah, atau dia pinter banget loh. Gue kayaknya, standar luar biasa gue standarnya.
itu bisa menyebabkan dinamika-dinamika yang tiba-tiba ada gesekan-gesekan gitu karena minder. Orang yang minder itu jadi lebih sensitif loh. Karena dia pikir, aduh gue lebih jelek, dia lebih bagus. Aduh, pasti dia lebih gini, pasti gini, dia begini. Ada prasangka-prasangka yang tadinya nggak ada, gitu. Nah, kalau teman-teman di sini, kira-kira kenapa sering terjadi konfliknya? Merasa relasi tidak seimbang kah? Empati yang terlupakan kah? Catatan kesalahan kah? Atau apa? Atau yang tadi-tadi tuh, yang sebelumnya. Coba di-share lagi di chat, kita nanti akan baca sama-sama ya. Ya, sharing deh. Kita lihat nih. Oh, beda pendapat. Bagaimana? Iya benar beda pendapat tuh ya. Kalau beda pendapat tuh jadi dua-duanya kadang-kadang ngomel atau jadi sakit hati. Wah, kalau beda pendapat tuh udah panjang tuh ya. Lebih sering beda pendapat dan catatan kesalahan. Iya benar. Saya juga gitu. Catatan kesalahan. Sama itu sama. Dilanjutkan tuh. Sesi Gimana Q&A-nya mau dibuka apa lanjut? Gimana? Mau dibuka sesi Q&A-nya? Jadi dilanjutin aja. Aku sambil baca ininya, sambil aku lanjutin aja. Oh iya. Boleh Bun? Boleh ya Bun ya? Oh iya boleh silakan. Bunda yang bacain juga boleh. Aku dengan senang hati Bun. Kalau Q&A-nya mau dibuka boleh, nanti ada yang resen nanya langsung gitu atau mau yang di kolom chat. Oke. Teman-teman mau Q&A sekarang atau mau nanti setelah solusi? Nih. Ya, ini deh. Teman-teman boleh sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil kita jalan ininya. Gimana Bun kok kayak gitu? Iya. Mbak Gitanya materinya masih ada? Masih ada? Oh masih, ya udah silakan nanti pas akhir aja Q&A-nya. Oke, teman-teman, kita Q&A-nya terakhir ya. Tapi udah pada minta sekarang nih. Boleh, yang mau curhat boleh, yang ya udah. tanya boleh. Ya udah, berarti coba ayo nanti, siapa yang mau bertanya silakan resen yuk. Ayo ntar dibuka mute-nya. Ya, di mana hatiku senang. Bang Dani ini ya. Oke, silakan Bang Dani. Halo Bun. Ya. Malam Bun, mau tanya Bun. Tadi kan mau tanya masalah bagaimana cara supaya tidak iri dan supaya tidak agak minder Bun. Oh, oke. Cara tidak iri dan tidak minder ya. Ya Bun. Oke, nanti terima kasih Bun. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mas siapa tadi? Mas di mana hatiku senang ya? Itu namanya diganti, namanya ini Bang Dani. Oh iya Mas Dani. Tapi kan kalau hatiku senang Bun, jadinya di mana-mana Bun. Ya, lanjut ini lagi. Siapa lagi? Ada si Kak Bang Dani silakan diturunin Bang Dani aku aja. Oke. Ada Kak Agus Onoropik, silakan Kak Agus Onoropik. Ya. Oke. Mana nih? Kak Agus? Halo Bu. Ya. Ya, Mas. Mau nanya nih Bu, saya tuh mau nanya begini, kalau pernikahan sama-sama anak sulung itu kenapa ya kok nggak ada romantisme gitu? Nggak kayak ya. Jadi kayak hambar gitu. Ya, gitu. Jadi mungkin sama-sama karena sama-sama biasa mandiri atau gimana ya? Kadang ya di masyarakat ataupun saudara kita tuh saya perhatikan seperti itu gitu. Itu yang saya tanyakan. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Satu lagi ya, habis itu kita jawab dulu. Oke, ini ada Kak Nok Elisa. Yuk, silakan Kak Nok Elisa. Nah, monggo Kak Nok Elisa. Lewat chat. Oh, lewat chat aja dia. Oke, silakan. Oh iya, oke. Lanjut.
berarti ya. Ya, saya dan suami selalu beda pendapat. Jika saya ingin ini, dia ingin itu, sampai berselisih debat. Terus gimana sih cara saya mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga? Oke. Perbedaan pendapat. Oke. Oke, ini saya jawab satu-satu dulu ya. Saya kasih jawaban yang singkat dulu. Saya izin kasih jawaban yang singkat ya. Oke, jadi ini tentang iri dan minder ya. Sebenarnya iri dan minder ini Mas Dani ya, Mas Dani. Jadi sebenarnya iri dan minder, siapapun yang iri dan minder ini biasanya disebabkan adanya dulu pengalaman-pengalaman gak enak. Apakah terkait di rumahnya dulu dikritik terus atau dianya sendiri sering mengalami kegagalan dan sebagainya. Coba kita ingat-ingat sama-sama, kok saya orangnya minderan ya, kenapa ya? Nah, lihat deh masa lalunya. Oh iya bener sih, dulu kayaknya saya sering dikritik, kamu sih gini, kamu mah gini banget deh, ini kurang gini, gitu. Itu seperti itu. Atau justru, aduh kok gagal lagi ya. Nah, yang mesti diingat kenapa, gimana caranya ya supaya nggak minder. Supaya nggak minder itu kita harus mengingat hal-hal positif yang ada di diri kita. Kita harus melihat apa saja yang membuat diri kita bersyukur. Apa sih yang bisa disyukuri dari diri kita hari ini aja? Oh iya, aku berhasil. Misalkan nggak usah susah-susah ya. Untuk menjadi pribadi yang bersyukur gitu. Nggak usah jadi orang yang lebih istimewa dari orang lain. Itu yang kita mesti pahami sama-sama. Karena sebenarnya semua pribadi itu istimewa, cuman kita nggak tahu aja orang lain kayak gimana. Kita kan cuma ngeliat yang luarnya tuh ya, yang luarnya seperti apa. Sedangkan mereka juga cuma lihat luarnya kita doang. Jadi mereka nggak tahu kedalaman hati kita galaunya kayak gimana. Mereka nggak tahu kan. Nah, kita pun nggak tahu kegalauan hati mereka kayak gimana. Gitu. Jadi agar tidak minder, kita harus mengerti bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan, termasuk diri kita. Kekurangan dan kelebihan ya, berarti ada kelebihannya. Itu yang harus kita cari tiap hari. Oh, hari ini saya berhasil nyetir misalkan. Saya bisa nyetir loh hari ini, alhamdulillah. Saya berhasil bekerja hari ini, alhamdulillah. Kenapa harus disyukuri? Karena ada orang yang nggak bisa nyetir, ada orang yang nggak punya kerjaan, gitu. Kalau kita mungkin itu seperti nggak langsung nyambung sama minder, tapi kalau kita melakukan itu setiap hari, kita punya catatan-catatan keberhasilan kita, catatan-catatan hal yang harus kita syukuri dari diri kita setiap hari. Lama-lama minder itu akan berkurang. Karena kita jadi mengetahui, menyadari, oh ini ya hal-hal yang sudah berhasil aku lakukan. Oh ini ya hal-hal yang menjadi kelebihan aku. Itu cari deh kelebihan dalam diri karena pasti ada. Karena Tuhan itu menciptakan kita dengan kekurangan dan dengan kelebihan. Jadi pasti ada. Itulah cara untuk mengurangi minder. Iri pun sama. Jadi kita iri karena kita minder. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya plus minus kita kurang lebih sama poinnya sama orang lain, kita tidak akan iri. Kurang lebih jawaban pendeknya seperti itu. Saya pengen ngomong yang panjang, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Mungkin nanti sesi lain akan ada pembahasan khusus mengenai ini. Ini sebenarnya topik yang menarik loh. Mengenai iri dan minder ini gitu, mengenai perkembangan kepribadian seseorang yang seperti ini topik yang menarik sekali. Tapi kurang lebih yang bisa saya jawab dalam waktu terbatas kurang lebih seperti itu. Semoga bisa berguna untuk Mas Dani ya. Kalau menurut Mas Dani sendiri gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan Mas Dani?
Mas, halo. Oh, ini karena mereka nggak bisa unmute dan mute sendiri nih. Oh iya Lewat iya. chat aja ya Bang Dani. Ya lanjut Ah, aja ah, Kak Agita, karena kita cek. waktunya terbatas nih sampai jam 9 doang. Belum lagi Iya quiz abis betul. ini. Yuk lanjut. Iya betul betul. Dia minder gaya cewek Bun. Minder gaya cewek ya. Oke oke oke. Lalu pernikahan anak sulung. Pernikahan anak sulung ini kenapa sih kok kayak hambar ya? Karena mereka dua-duanya umumnya lebih logis. Jadi nggak ada yang lebih empatis. Kalau mereka itu disibukkan dengan apa ya, kegiatan harus ngeliatin adik-adiknya lah, harus ngeliatin rumahnya lah. Kamu tuh jadi contoh yang bener dong buat adik-adiknya gitu. Nah, ya kan, itu menyebabkan anak sulung umumnya memiliki perasaan tanggung jawab yang lebih besar sehingga lebih rasional dibandingkan anak-anak kedua dan anak ketiga dan selanjutnya. Bukan maksud saya anak kedua dan ketiga lebih tidak rasional ya, tapi anak pertama itu sangat mengutamakan rasional gitu. Nah, karena sangat mengutamakan rasional, si perasaan emosi-emosi itu seperti tidak terlihat. Padahal si yang perempuan pasti punya perasaan yang kenceng, tapi dia tutupin. Kenapa? Karena dia harus menjadi sosok yang tangguh untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya. Walaupun dia perempuan, dia seperti tidak boleh memperlihatkan perasaan-perasaan yang terlalu besar, gitu. Jadi itulah kenapa perempuan anak sulung umumnya lebih tegas orangnya dibanding yang anak kedua, anak ketiga dan selanjutnya. Umumnya kayak orang, kadang-kadang mungkin kayak orang nggak punya perasaan gitu. Padahal punya. Justru mereka tidak punya perasaan karena mereka tembokin perasaannya. Gitu. Gitu kurang lebih kenapanya. Lalu gimana caranya biar relasinya lebih hangat? Ya nanti kita obrolin di solusi ya, karena ini agak nyambung di solusi. Gitu, oke. Lalu perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini juga nyambung sama solusinya antar. Perbedaan pendapat ini sebenarnya bisa dihandle sama cara berkomunikasi yang lebih efektif, yang lebih sesuai gitu. Sehingga dua-duanya lebih saling memahami maksud dan tujuannya apa. Dibandingkan dengan perasaan, kok lo egois banget sih sama pendapat lo gitu. Sebenarnya itu bisa kita handle dengan cara komunikasi yang lebih efektif. Kurang lebih gitu ya. Oke, semoga ininya jawabannya sudah cukup memuaskan karena waktunya tinggal berapa menit lagi sih, Bun? Sebenarnya sih udah sih, karena kita mau ada sesi tanya jawab sama foto bareng. Tapi kalau masih ada boleh gitu. silakan aja. Oke. Dikasih lagi. Ini kita lanjut ke, aku lanjut ya, Bun. Oke. Ini reviewnya. Ini sekedar review ya. Kita sudah tahu macam perbedaan, sudah tahu asal mula perbedaan karakter, perbedaan bahwa perbedaan juga tidak selalu buruk. Lalu memahami penyebab sebenarnya dari konflik. Jadi penyebab sebenarnya dari konflik adalah bukan perbedaan tapi 6 hal yang tadi itu. Nah, dari pemahaman ini kan kita tujuannya ke perbaikan ya. Harus apa gitu kan? Bagaimana cara memperbaiki relasi dalam hubungan pasutri yang berbeda sifat? Apakah menjadi identik dengan pasangan? Enggak ya, belum tentu efektif karena yang tadi seperti yang tadi, kalau direktur semua atau pegawai semua itu kan jadinya nggak efektif. Jadi harus ngapain? Ini solusinya. Kita singkat aja ya solusinya karena waktunya sebenarnya sudah habis nih. Ya, solusinya sebenarnya adalah meningkatkan kualitas dari relasi itu sendiri. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah cooling down dulu. Minum, tarik nafas, sampai perasaannya enak. Saat emosi udah turun, logika bisa lebih naik, sehingga lebih jernih dalam berpikir. Yang kedua, kita harus ingat dan percaya bahwa sebenarnya nih suami istri ini sayang kok, saling sayang satu sama lain. Ini bukan lawan loh, ini pasangan loh.
Kita harus ingat itu lagi, karena kadang-kadang saat kita kesel sama seseorang, kita lupa dia itu siapa. Jadi kita harus ingat, kita harus percaya bahwa ada rasa saling menyayangi. Sehingga kita berpikir bisa dengan warna yang lebih positif. Yang ketiga, relasi kita itu unik. Begitu pula dengan relasi orang lain. Jadi kita harus paham bahwa relasi orang lain yang kelihatannya bagus itu sebenarnya hanya rumput tetangga yang terlihat lebih hijau. Kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Jadi kita nggak perlu minder dengan relasi orang, kita nggak perlu kepingin dengan relasi orang gitu ya. Yang keempat, meningkatkan empati, menyesuaikan ekspektasi. Yang tadi saya bilang tuh. Kita harus, oh iya, dia kalaupun dia mau berubah, ya nggak bisa secepat itu. Oh iya, dia punya kesulitan di situ. Saya paham sih, dia akan keterbatasan dia. Dan kita harus ingat, selain dia punya keterbatasan, kita juga loh. Cuman kita keterbatasannya apa, kita bisa terima sama keterbatasan kita. Tapi keterbatasan dia kadang kita lupa untuk berempati. Gitu. Yang kelima, meningkatkan kebersyukuran, melupakan kesalahan. Coba ya, setiap hari cari 3 hal yang kita syukuri dari dia. Cari 3 hal yang jujur, tapi ya jangan dibuat-buat. Hal simpel aja. Aku bersyukur hari ini dia tersenyum sama aku bersyukur. Yang satu. Yang kedua, aku bersyukur hari ini dia pamitnya ramah, pergi ya bun. Nah gitu. Yang ketiga, aku bersyukur hari ini dia naruh anduknya bener. 3 itu kecil. Besoknya coba cari kebersyukuran yang lain tentang dia. Kalau sudah banyak, baca lagi, bikin lagi. Itu akan membuat perasaan kita lebih happy. Gitu. Yang keenam, meningkatkan keterampilan komunikasi. Ini yang saya bilang tadi. iMessage itu apa? iMessage itu bukan, bahasanya bukan menunjuk. Kamu tuh ya, gitu. iMessage itu aku rasa atau aku kira tadi tuh kamu begini loh, gitu. Aku tuh ngerasanya jadi sedih, soalnya tadi aku lihat kamu begini, gitu. Jadi semuanya bukan kita menjudge dia. Kamu tuh nyebelin banget sih, bukan. Tapi aku jadi sedih karena aku lihat kamu pas aku ngomong mata kamu ke TV, aku kan jadi sedih gitu. Itu namanya iMessage, kurang lebih gitu ya. Lalu kayak konfirmasi tadi, aku kok ngelihatnya kamu kayak lagi konsentrasi baca WA, padahal tadi kan kita lagi ngomong serius, bener nggak sih? Atau sebenarnya kamu denger kali ya aku ngomong ya? Itu konfirmasi. Itu akan lebih efektif dibandingkan gini. Kamu sih baca kamu, orang lagi ngomong juga. Nah, gitu. Lalu perhatikan juga intonasi bicara. Intonasi bicaranya kayak gimana? Yang enak, kayak gini. Yuk kita ngobrol yuk, gitu. Begitu sepanjang ngobrol. Dengan nada yang tidak terlalu naik turun. Itu intonasi bicara yang lebih enak. Dan juga bahasa tubuh, nggak tolak pinggang, mukanya nggak cemberut. Jadi lawan bicara kita nggak tiba-tiba emosi ngeliat kita, gitu kurang lebih ya. Yang ketujuh, berkompromi. Berkompromi itu sama-sama mengalah tapi sama-sama menang. Ya udah deh, hari ini makan sushi, tapi besok makan nasi goreng lagi ya. Lagian di sana aku nggak usah makan sushi, nggak apa-apa kan. Yang penting kamu makan sushi. Itu sama-sama mengalah, tapi sama-sama menang, gitu kan. Atau bergantian, kayak misalkan, oh iya tadi bergantian itu ya. Bisa juga kayak gini, pengaturan rumah. Yang ruang tamu yang ngatur aku ya, tapi yang kamar kamu deh, terserah. Gitu, itu kompromi. Yang kedelapan, saling membantu dan melengkapi. Coba biasakan menawarkan bantuan, membantu hal yang menjadi keterbatasan untuk dia, lalu berbagi tugas. Kedengerannya simpel dan kedengerannya kayak sepihak ya,
Tapi kalau sudah lama kita kerjakan, lama-lama dia akan ngikutin kita, percaya deh. Oh, ternyata dia orangnya gini ya. Nanti dia akan ngikutin kita kalau kitanya tulus, gitu. Karena energi positif yang terpantul dari kita, lama-lama dia serap, dia pelajari, dan dia akan lakukan juga, percaya deh. Yang ke-9, saling mendukung dan mengapresiasi. Belajar memuji ya, memuji pasangan. Ih, kamu cakep banget deh hari ini, kamu cantik banget loh hari ini, gitu. Atau gak usah yang susah-susah. Aku senang deh lihat baju kamu nih, yang ini bagus deh, gitu. Satu pujian aja tiap hari, tapi yang tulus, yang beneran ada ya, bukan padahal sebenarnya gue nggak suka sih yang baju, jangan yang gitu, beneran, yang beneran. Terus berterima kasih, hal-hal kecil aja. Makasih ya, tadi susunya udah dibeliin. Aku seneng banget loh, kebantu deh, gitu. Itu memupuk relasi yang positif. Lalu mendukung hal-hal positif di dia, juga mendukung pengembangan dirinya dia. Dan yang terakhir, meningkatkan quality time, di mana keduanya sejajar dan enjoy. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Agitya. Waduh, ini bermanfaat sekali loh ilmunya. Ya ampun. Amin. Semoga ya. Semoga teman-teman. Kalau gitu kita foto bersama dulu ya Mbak Agitya ya. Ayo silakan. Boleh di stop sharing dulu nih Kak Agitya nih. Mbak Agitya, Mbak Gita. Nah, yuk kita foto bareng yuk, Sobat Badak semuanya. Ayo di on cam dulu nih, kita foto bareng dulu nih, yuk. Semuanya ayo Kak Yulina, Kak Evelyn, Kak Suyengki, Kak Fajar, Kak Olivia, Kak Tiara, Kak Atika. Ayo Pak Yusuf, yuk kita foto bareng yuk. Oke. Sudah siap mana OP-nya? Ope, ayo kita foto bareng Ope. Ayo siap, ayo. Udah siap ya? 3, 2, 1. Gimana, Pe? Udah belum? Oke, terima kasih. Oke, saatnya kita kuis ya. Mama mana nih, Mama nih? Mama. Apa tuh? Mama di sini, Bun. Kangen kali kalau sama Mama ya. Iya, kasih inilah, Mak. Kasih bagi-bagi baper poin lah ini buat Sobat Badak semua lah, Mak. Bagi-bagi baper poin. Tak kira Mama Sultan kasih bos tudung. Harus jawab pertanyaan dulu ya. Oke, kasih pertanyaan, Mak. Ada malah ini pertanyaan ini seputar tadi materi yang dibawakan oleh ini Kak Gita ya. Tapi boleh nanti dibantu nih, mungkin Kak Gita mau klarifikasi mungkin ya, apa ya, pokoknya kayak mengkonfirmasi apakah jawabannya betul atau tidak mungkin ya. Oke, kalau gitu boleh ini pertanyaan rebutan, nanti boleh pada resen, mungkin nanti Kak Gita langsung aja, ini mau angka berapa? Dipilih dulu mau angka berapa, jadi nanti pas pada resen di angka itu orang yang dijawab. Oh, oke. Angka 4 ya. 4. Oke, siapin nyalakan kamera kalian semua ya. Siapin kameranya, kalau kamera mati nggak akan Mama pilih ya. Nyalakan kameranya, Mama hitung mundur di angka 4. Dihitungkan. 3, 2, 1. 4 tuh. 4 ya, 4 kita lihat. 1. Satu lagi mana nih, yang 4 nih nggak ada nih. 1, 2, 3, 4 nih. Ada nih 4-nya nih. Bunda Evelyn. Coba mana Bunda Evelyn? Ini kalau Mama lihat setiap ada webinar, Bunda Evelyn ini rajin ya nanya ya. Boleh dinyalakan Bunda Evelyn mic-nya. Udah Mama aktifkan, klik oke ya. Iya. Udah nyala. Macam apa pun suaranya. Habis keramas. Habis keramas. Ya udah nggak apa-apa. Boleh matikan dulu kamera kok biar suaranya agak lancar, karena agak putus-putus. Nggak apa-apa, dimatikan aja kameranya ya. Iya. Oke. Pertanyaannya ini apa? Langsung nih. Ya belum, ini baru mau tanyakan. Sabar Bun. Pertanyaannya. Hal mendasar nih. Tadi yang paling pertama kali ada di ini PPT-nya. Hal mendasar apa sih agar dapat menyatukan perbedaan?
supaya nih dua orang ini nih bisa nyatuin perbedaannya nih. Mereka tuh harus punya apa nih? Harus menyatukan apa nih? Saya coba jawab ya. Yang pertama mungkin hindarin perbedaan-perbedaan dan pemicu yang ada konfliknya. Terus kemudian yang kedua harus berbicara satu dengan yang lainnya dengan baik-baik. Yang ketiga mungkin ditangani dengan tepat. Kalau jika ada masalah. Mungkin itu aja kali. Gimana tuh Mbak Gita? Oke, coba gimana tuh? Betul atau betul? Betul dong. Ya, terima kasih Betul Kak. dong. Betul dong. Mantap. Ya, Kalau terima kayak kasih. gitu, Iya, benar sama sekali. kirimkan data-datanya ke operator ya. Siap. Siap. Oke, mungkin kalau Mama tambahkan jangan lupa juga untuk menyatukan tujuan supaya ini di perbedaan itu bisa menyatu karena adanya satu tujuan untuk menggapai suatu tujuan ya. Kalau kayak gitu langsung aja nih pertanyaan kedua mungkin dari Bunda Vita mau bertanya langsung Bunda Vita. Boleh Oh ya. sebelumnya nomornya dulu nih Kak Gita mau nomor berapa sekarang? Gak kedengeran nih Kak Gita nih. Oh, di mute dia. Oh, Ya. mute. Lupa aku. Ya, nomor berapa? Nomor 8 deh. 8. Ada nggak yang mau? Tahu ya nomor 8 ya. Jauh sekali. Nggak bisa dikecilin lagi, Kak. Boleh. Kecilin ya. Mm-mm. 2 deh, 2. Nah. Oke, yang resen kedua ya. dua. Aku hitung 3, 2, 1 baru resen ya. 3, 2, 1. Cepat ya benar gitu ya. Iya, ada Kak Yulina. Silakan. Oh, silakan. Kok aku yang berikan pertanyaan, kok silakan. Oke, pertanyaannya adalah apa nama judul webinar kita pada malam hari ini, Kak Yulina? Silakan. Gampang tuh, gampang kali. Oh ini kita unmute dulu, dia nggak bisa ngomong Udah, pun kalau udah. kita buka. Oh ada. Udah. Ya. Pentingnya memahami dan menyikapi perbedaan sifat pasutri. Oke, selamat Kak Yulina mendapatkan 250.000 baper poin. Silakan kirim data-datanya ke OP ya, nama, nomor handphone, dan email. Oke, lanjut, Mak. Mantap, ini ada soal terakhir boleh nih. Kita mungkin pilih di yang cepat-cepatan resen ya, di nomor 1 ya, untuk soal terakhir ya. Boleh aja kalau kayak gitu, Mama hitung mundur nih. Turunkan dulu tangannya, Mama hitung. Hitungan 3, 2, 1. Ada Bunda Not Elisa, ya dinyalakan dulu kameranya. Ini kenapa yang racing kagak ada pun nyalakan kamera ya. Udah nyala nak. Nah, dimatikan lagi. Kenapa kok matikan lagi? Malu-malu kok. Udah siap ya pertanyaan Mama? Siap. Udah siap? Oke, kalau siap kok gitu ya, Mama. Pertanyaannya nih, kenapa setiap individu bisa beda banget? Tadi udah dijelasin tuh, ada 2 faktor tuh. Kenapa tuh? Kenapa pun di mute pun? Ini disangka Mama bisa bahasa batin kali sama dia ya? Di mute ya? Jawabnya di chat aja ya, sinyalnya ndut-ndutan. Ya. Sinyal ndut-ndutan, udah kalah di kendaraan kan ndut-ndutan ya? Boleh, jawab di kolom chat. Apa nih hal mendasar agar dapat menyatukan perbedaan? Salah kenapa? Tapi individu bisa beda banget. Ya, siapa nunjuk. Mama jadi pusing sama si OP ini. Nah, mana jawabannya? Ayo, mana? Mama tunggu. Mama penunggu, Mama gak suka penunggu. Oh, gak kedengeran. Mama jangan galak dong. Oh iya, ini Mama santai ya. Kenapa setiap individu bisa beda banget? Ada 2 faktor tadi. Faktor apa aja, ayo? Kita tunggu, ayo. Faktor apa nih? Mama udah lemah lembut ya. Ada 2 faktor, ayo. Gampang nih tuh kata Bunda Evelyn. Coba 2 faktor. Ada 2 faktor. Beda pendapat. Bukan faktor. Ayo Mama hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak terjawab konflik rumah tangga karena beda-beda hobi. Tadi yang Mama tanyakan faktornya ya, jadi belum terjawab nih. Boleh nih kali ini, yang mau
jawab di kolom chat yang tercepat nanti yang kita pilih sebagai pemenang. Kenapa sih setiap individu bisa beda banget? Tadi udah dijelasin tuh panjang lebar tuh ada faktor apa gitu kan. Oh, bawaan sama lingkungan, betul nih Bunda Alia Hamda, betul nggak? Coba kita tanya ke Kak Gita ya. Betul dong. Oh, mantap. Kalau kayak gitu kirimkan data-data aku ke ini ya. Ke operator. Oke, dengan begitu berakhir sudah acara kita pada malam hari ini ya Mak ya dan Mbak Gita ya. Kalau gitu terima kasih semuanya Sobat Badak, terima kasih juga Kak Gita, terima kasih juga Mama yang cantik, luar biasa ya Mak. Ini iya, ada yang minta materinya di-share boleh? Oh mungkin bisa. Tergantung dari Kak Gita ya. Kak Gita apakah berkenan untuk di-share? Boleh. Boleh. Share-nya kemana? Di sini aja, di chat aja? Oh mungkin ini aja DM Instagramnya Mbak Gita aja. Boleh kasih tahu Instagramnya nanti. Kalau mau kalau mau di kolom chat gimana tuh? Pakai link berarti ya? Pakai link atau kirim ke Boleh sini kalau bisa? mau pakai link dikirim di boleh. kolom chat boleh. Boleh, silakan. Ya, sebentar ya. Tuh, dikasih pun materinya. Ini kayaknya nih mereka tuh benar-benar antusias untuk ini ya mengatasi perbedaan antar pasutri ya. Biar nggak sering berantem ya, Mak. Jangan kayak Mama ini Badak dan si kucing oranye itu. Aduh. Tuh kata Ope yang tadi yang belum kirim data-datanya silakan ditunggu tuh sama Ope tuh. Yuk, Kak Yulina, Kak siapa lagi tadi? Kak Evelyn, Kak Bunda Alia juga sudah ya semuanya harus dikirim ke OP ya. Kalau enggak nanti jangan protes kalian ya kalau misalnya bapak poinnya nggak masuk ya. Mama tipu nanti kalian semua pakai sandal ya. Jadi galak-galak Mama, sabar Mak, sabar. Ya. Suka emosi nanti Mama, nanti diprotes bapak poinnya nggak masuk. Gimana? Udah? Belum? Udah di-share belum? Udah lagi loading. Oh, lagi loading. Nah, udah. Nah, tuh dia tuh. Silakan ya. Ya, silahkan bagi yang perlu. Boleh langsung di-download. Terima kasih loh Mbak Gita. Nggak berasa ya Bunda Vita ya kalau kita saking asiknya materi tuh nggak berasa kalau waktu kita tuh nyatu sudah habis gitu loh. Iya, jangan maaf ya Mama, Bunda Vita, kelamaan akunya. Enggak Pun, karena emang begini Pun, kalau misalnya saking serunya, ya jadinya suka begini. Kita tuh dari kemarin-kemarin setiap webinar tuh pasti kita lewat dulu waktunya, karena saking serunya. Saking seru. Belum ada, mungkin ditunggu dulu di mana tadi udah ini, di mana udah muncul. Aku juga udah muncul. Kalian refresh lagi, atau di scroll lagi ke chatnya di atas ya. Di scroll dulu. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak ini Bunda Gita udah menyempatkan waktunya sama Mama sama Bunda Vita berbagi ilmu ke Sobat Badak. Terima kasih banyak buat Mama, buat Bunda Vita, buat teman-teman semua atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke, semoga sehat selalu ya Bunda Gita ya. Siapa tahu nanti bisa berbagi lagi ke Sobat Badak semua. Iya, nanti kapan-kapan ketemu lagi insya Allah ya. Mama undang aku lagi, Ma. Amin. Iya, nanti Mama undang ya. Nah, insya Allah. Oke, coba Bunda Vita. Ya, kenapa Mak? Iya, kok mau menyampaikan apa gitu maksudnya? Iya, aku tadi aku udah bilang makasih sama Mbak Gita. Ini materinya bagus banget. Aku jadi banyak belajar nih untuk rumah tanggaku ke depan ya agar lebih baik lagi pastinya ya. Dan Sobat Badak yang lainnya juga. Mama juga nih Ma ya. Banyak belajar nih dari tadi materinya nih pastinya ya kan Mak. Biar lebih sabar lagi sama Badak Baper sama Baba ya Mak ya. Betul, tuh yang tadi belum kekirim materinya udah dikirim lagi sama si OP ya. Tapi ada biar rukun dengan Baba. Gila-gila ini Mama biar rukun dengan Baba ya. Ya semoga ya kita cepat rukun ya. Amin. Amin. Ya udah kalau kayak gitu terima kasih banyak Bunda Gita. Terima kasih banyak Bunda Vita, Sobat Badak semua yang sudah menemani Mama, Bunda Vita dan Bunda Gita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan diberikan.
Semoga kalian semua juga sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima Oke, kasih. kalau kayak gitu, sampai bertemu lagi di sesi-sesi webinar selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan konten Obara mulai dari jam 3 hingga jam 9 malam. Kalau kayak gitu, Mama yang menerima pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi.